Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Gania Fiasa Salsabila dengan nomor NIM 205242020 dari Prodi Tadris Bahasa Inggris kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai jurnal yang telah saya baca yang ada kaitannya dengan harmonisasi atau integrasi agama dan sains. Nah, di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Salat dan Tilawah sebagai Sarana dan dalam Menurunkan Stres, Studi Fenomenologi, yang ditulis oleh Ilham Kurniawan dan Vina Aprilia Utami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, penelitian ini membahas bagaimana dua praktik ibadah utama dalam Islam, yaitu salat dan juga tilawah, itu dapat menurunkan stres. Seperti yang kita ketahui, stres itu kan pasti dialami oleh semua orang ya, tidak hanya orang tua, tapi juga anak-anak atau remaja nih, pastinya juga mengalami stres, entah itu tekanan dari sekolah, tugas sekolah yang banyak, atau mungkin orang tua kita itu ada tekanan dari pekerjaan, atau faktor lingkungan sosial, itu juga dapat mempengaruhi stres. Tingkat stres yang tinggi itu pastinya tidak baik ya, pastinya juga berdampak bagi kesehatan kita, entah itu di fisik ataupun mental, mungkin seperti gangguan tidur atau depresi dan juga gangguan kecemasan lainnya. Nah, karena itu banyak orang yang mencari cara nih untuk mengatasi stres tersebut, termasuk juga dalam hal spiritual ya. Dalam Islam, salat dan tilawah Al-Quran itu dipercaya tidak hanya sebagai ibadah wajib, tetapi juga sebagai terapi untuk menenangkan hati dan pikiran. Di dalam kajian teori dan landasan konsep menjelaskan secara teoritis, stres adalah respon tubuh terhadap tekanan baik secara fisik atau secara psikologis. Nah, ketika stres muncul, itu tubuh mengeluarkan hormon yang namanya hormon kortisol dan adrenalin. Jika berlangsung terus-menerus, hormon tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Ya, dari beberapa teori psikologis menjelaskan bahwa praktik spiritual seperti salat dan tilawah itu dapat menurunkan atau mengurangi stres melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, itu ada teori relaksasi dari Benson. Nah, menurut teori Benson ini dapat disimpulkan kondisi tenang dan rileks dapat dicapai dengan aktivitas salat ritmis serta bacaan yang diulang-ulang menimbulkan efek yang sama seperti meditasi dan dapat menurunkan aktivitas saraf simpatik dan menenangkan tubuh. Selanjutnya, mengenai teori yang kedua yaitu dari teori kognitif. Nah, di sini itu dapat disimpulkan salat itu membantu kita mengalihkan fokus dari hal-hal lainnya. Jadi saat sholat kita tuh akan fokus, ya udah sholat aja gitu. Jadi ada hubungan yang lebih bermakna, yaitu hubungan dengan Allah. Sedangkan tilawah Al-Quran memiliki efek menenangkan melalui ritme dan intonasinya. Jadi bisa aja misalkan kita lagi stres, kita bisa mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang pastinya nanti dapat menenangkan kita, karena ini sudah terbukti untuk meningkatkan fokus, mengurangi kecemasan, dan memperkuat rasa spiritualisme. Tidak hanya tilawah Quran, tetapi sholat berjamaah itu juga dapat menurunkan stres, karena ketika kita sholat berjamaah, kita kan bisa bertemu oleh banyak orang. Nah, di situ tuh kita dapat memperkuat dukungan sosial dan rasa kebersamaan yang penting dalam menjaga keseimbangan emosi. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Nah, pendekatan ini tuh bertujuan untuk memahami pengalaman langsung individu yang rutin melaksanakan sholat dan tilawah dalam mengelola stres. Penelitian ini melakukan wawancara dengan salah satunya Ustadz Amrozi untuk menggali bagaimana kedua praktik tersebut membantu mereka untuk mencapai ketenangan batin. Dan jadi kan setelah wawancara itu ada hasil yang ditemukan. Dari hasil wawancara dengan Ustadz Amrozi ini ditemukan beberapa poin pentingnya. Yang pertama itu, sholat mampu menenangkan hati dan pikiran. Nah, Ustadz Amrozi ini menjelaskan bahwa sholat itu menghubungkan manusia dengan Tuhan, yaitu Allah SWT. Dan saat kita khusyuk dalam sholat, hati kita kan menjadi tentram. Dan sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya berbunyi, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Poin penting yang kedua yaitu tilawah Al-Quran memiliki efek menenangkan hati. Nah, jadi ketika kita mendengar intonasi atau irama yang ada di murat Al-Quran nih, itu kan pasti kita
kadang merasa tenang ya, misalkan stres atau gelisah, itu bisa aja kita mendengarkan Al-Quran untuk menenangkan hati. Karena saat kita mendengarkan Al-Quran dapat mengalihkan pikiran dari kekhawatiran dan memberikan rasa tenang di hati. Poin penting yang ketiga yaitu ketika sholat dan tilawah dilakukan bersamaan, efeknya itu lebih kuat karena sholat membantu fokus dan berkonsentrasi, sementara tilawah memberikan ketenangan batin. Keduanya juga memperkuat aspek sosial dan emosional, terutama ketika dilakukan dalam jamaah atau pengajian. Selanjutnya, spiritual itu juga menjadi landasan yang penting ya dalam pengelolaan stres, karena hubungan yang kuat kita dengan Tuhan atau Allah membuat seseorang itu lebih tenang dan pastinya siap untuk menghadapi hal-hal. Jadi misalkan kita ada tekanan hidup, ya udah kita berserah diri kepada Allah, karena itu cara satu-satunya yang bisa membuat hati kita tenang. Oke, selanjutnya pembahasan dari hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa sholat dan tilawah itu bukan hanya ritual keagamaan, tetapi juga alat terapi spiritual dan juga bisa alat terapi dari psikologis, karena keduanya itu memiliki manfaat yang banyak ya. Yang pertama itu ada manfaat untuk fisik, mental, dan juga spiritual. Nah, untuk fisik karena dapat menurunkan hormon stres, jadi dapat menstabilkan tubuh kita. Nah, yang kedua itu mental karena dapat membantu untuk mengatur emosi dan meningkatkan kefokusan. Yang ketiga itu spiritual karena memperkuat koneksi dengan Allah dan menumbuhkan rasa syukur serta harapan. Sebagai kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sholat dan tilawah Al-Quran itu merupakan sarana yang efektif untuk menurunkan stres dan meningkatkan kesehatan mental ya. Karena dalam melaksanakan sholat 5 waktu, tilawah harian, serta keterlibatan kita misalkan dalam pengajian ya atau komunitas keagamaan, itu terbukti dapat memperkuat ketenangan dan kesehatan psikologis. Penulis di jurnal ini juga menyarankan agar setiap individu itu menjalani sholat dan tilawah sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari, bukan hanya kewajiban, tetapi juga sebagai terapi spiritual untuk menjaga keseimbangan jiwa kita, untuk menurunkan rasa stres kita, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai jurnal sholat dan tilawah sebagai sarana dan dalam menurunkan stres. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, mungkin menginspirasi teman-teman juga untuk lebih konsisten dalam ibadah dan menjaga kesehatan mental melalui pendekatan spiritual. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.